sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu tujina biha min jamal ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'a hajat wa tutarna biha jami'a sayyiat wa tarfa'una min dakala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khalatil hayati wa batal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa qul qul khatim lima sabaq wa nasir al-haqq bil haqq wa nadhir salatul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, hadirin hadirat jamaah pengajian Thariqah Sandidah Al-Maksudiyah Sabtu Pahing Lenteng Sumenep yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berkumpul di tempat ini, hadir di majelis ini. Tidak semua hambanya Allah diberi faham, diberi pengetahuan oleh Allah betapa tingginya, betapa mulianya majelis seperti ini. Nah, meskipun kelihatannya kadang-kadang kita jamaahnya nggak terlalu banyak, tempatnya juga nggak terlalu besar, yang ngikuti nggak banyak. Sebenarnya Allah nggak melihat itu. Yang dilihat adalah apa yang menjadi niatan kita ketika kita datang di sini. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di sini tidak lain dalam rangka niatan taqarruban ilallah, berusaha untuk evaluasi diri dalam rangka kita bisa mendekat kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ngantuk, Bu? Belum. Ya sudah. Kalau hampir nanti ngajinya sebentar aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah firman-Nya Allah di Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 45. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ungdirukum bil wahyi wala yasma'u summud du'a idza ma yungdarun wala in massathum nafhatun min adabi rabbika layakulunna ya wailana inna kunna dzalimin. Al-ayat. Mau ngomong bahasa Madura nggak bisa, ngomong bahasa Indonesia saya takutnya ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Ngerti nggih? Mudah-mudahan. Ya kemarin ngaji bahasa Jawa kok di Blitar. Ternyata yang datang ada anak Flores. Saya tanya, ngerti bahasa Jawa? Enggak. Lah kamu tadi terus mendengarkan ngaji. Bismillah saja, mudah-mudahan dikasih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah wahai Muhammad, innama sungguhnya ungdirukum aku memberi peringatan kalian bil wahyi dengan wahyu. Wala yasma'u summud du'a, dan tidak akan bisa mendengar asumu orang yang tuli, ad-du'a
apa? Orang yang mendengar seruan. Idza ma yungdirun, terhadap apa yang yungdiruna diperingatkan kepada mereka. Terus kul innama. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Nabi menetapkan syariat-syariat Islam, menjelaskan tata cara ibadah kita dalam rangka menerjemah isi dari firman-Nya Allah di Al-Quran, itu semuanya tidak lain atau tidak terkecuali semuanya atas wahyu atau atas bimbingan Allah. Makanya sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, sudah tidak perlu kita buat pertanyaan-pertanyaan yang muskil untuk menolak untuk melakukan itu, karena itu semuanya bukan bikinan Nabi. Katakanlah diperintahkan dalam Al-Quran wa aqimus sholah. Ketika kita diperintahkan wa aqimus sholah, Nabi memberi contoh kepada kita, sholat itu kitaban mauqutan. Kitaban itu diwajibkan mauqutan, menurut mengikuti waktu tertentu. Ketika mengajarkan kepada kita kapan waktunya subuh, kapan waktunya duhur, yaitu semuanya yang sudah penuh, nggak dipertentangkan lagi sudah. Apalagi aturan-aturan atau tatanan-tatanan hukum yang selama ini sangat berat buat kita terima menurut akal kita. Yang sering saya contohkan ketika difirmankan oleh Allah, bagian warisan perempuan itu separuhnya orang laki-laki, itu sudah nggak perlu dipertentangkan, tinggal panjenengan itu mau iman apa enggak, gitu aja sudah. Karena nggak perlu ada perdebatan. Loh, kita terus sama anaknya, kok saya bagiannya kok lebih sedikit daripada laki-laki. Itu kalau seperti itu kita tuh seakan-akan aturan itu dibikin Nabi, padahal itu semuanya dari wahyunya Allah. Jadi jika kita masuk kepada tatanan syariat, tatanan hukum, tatanan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran, kita tinggal sami'na wa ata'na, belajar mendengarkan dan belajar taat. Meskipun itu kadang-kadang nggak bisa kita terima. Ibu-ibu tidak diizinkan poliandri. Tahu poliandri? Nikah 2 atau nikah 3 kayak orang India gitu loh. Kalau orang India kan ada toh, istri 1 suaminya 5. Ada. Nah sementara orang laki-laki dibolehkan sama Allah sampai 4 loh. Kok enak menurut orang laki-laki. Panjenengan ketika cerai masih suruh nunggu idahnya 3 bulan. Laki-laki setelah cerai besok nikah lagi boleh. Lah kalau ini kita perdebatkan menurut akal kita, berarti kita menolak sesuatu yang datangnya dari Allah yang melalui wahyunya, melalui Rasulullah. Jadi yang harus kita ingat bahwasanya seluruh yang datangnya dari Al-Quran ini semuanya bukan akal-akalannya orang laki-laki untuk ngakali perempuan atau sesuatu yang memberatkan kita. Semuanya sudah terukur, karena yang menurunkan syariat, yang menurunkan hukum, semuanya sudah menurut maha bijaksananya Allah, semuanya atas pengetahuan atau ilmunya Allah. Tinggal akal kita yang harus mau menerima atau meyakini apa yang dijanjikan Allah, nanti pasti akan terlaksana. Nah ini ada keterangan wala yasma'u summud du'a, dan tidak akan bisa mendengar asumu orang yang tuli. Ad-du'a dari seruan itu idza ma yungdiruna, apabila apa yang yungdiruna mereka diberi peringatan. Maksudnya gimana? Hadirin rahimakumullah, di Al-Quran itu banyak sekali keterangan-keterangan bahwasanya ketika Allah itu menjadikan orang itu tuli, itu kan bahasanya Al-Quran itu istilahnya sebelum sumur bermulung falak itu apa?
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Allah mengunci mati, khatama dikunci mati, ala absarihim matanya, wa ala sam'ihim pendengarannya, ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, hatinya dikunci, pendengarannya dikunci, matanya dikunci. Ini artinya gimana? Bukan yang dimaksud tuli ini ketika kita hidup di dunia itu kemudian kita nggak mendengarkan apa-apa, enggak. Tapi ketika kita hidup ini, ketika kita diberi nikmat oleh Allah bisa mendengarkan. Telinga kita ini nggak pernah kita mendengarkan janji-janji, perintah-perintah, ancaman Allah, hukum-hukum, aturan Allah. Nah ini kalau kita mau menelusuri, penyebabnya tidak lain karena kita itu putus dengan ulama, putus dengan Nabi. Wong terkadang saja ketemu Nabi saja kadang-kadang masih ditutup oleh Allah telinga kita, mata kita. Contoh, hari ini kita diberi nikmat oleh Allah ngaji. Ketika kita dihijab oleh Allah, nggak bisa bersyukur, nggak bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar ini. Paling yang ada, aduh ngajinya gak enak, aku gak paham, aduh ngaji disindir aja, ngaji, alah ngajinya gak, orangnya cuma sedikit, isinya cuma ngeluh saja. Sudah jauh-jauh naik kendaraan, kadang-kadang kita masih mengeluarkan iuran buat solar, buat apa, ternyata nyampe sana, ternyata orangnya sedikit teriak. Itu ketika seperti itu, ketika kita didudukkan di tempat yang seperti ini, tapi oleh Allah ketika telinga, mata, dan hati kita ditutup, yang keluar dari mulut kita bukan rasa syukur, tapi yang keluar dari mulut kita pasti rasa mengeluh. Demikian juga ketika panjenengan dagang, ketika ada ekonomi, ada apa. Kalau mata, telinga dikunci oleh Allah, ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, meskipun itu sedikit, kadang-kadang kita masih melihat nikmat orang lain yang lebih banyak. Makanya yang ada tidak kita syukuri, yang ada cuma ngeluh saja. Lah iya seharian jualan cuma laku segini, padahal itu sudah cukup sebenarnya. Kadang-kadang kita usaha, kita apa, kita sudah melakukan sesuatu masih ngeluh terus. Itu bukti kalau ya itulah yang dimaksud namanya masih ghaflah, masih kita itu lupa atas nikmat-nikmat Allah. Padahal kalau kita dikasih badan sehat, kita dikasih nikmat, dihadirkan di tempat seperti ini, dikumpulkan dengan orang-orang yang mengajak kita untuk kenal Allah, dikumpulkan orang-orang yang mengajak kita untuk evaluasi diri. Mengapa kok kita itu harus evaluasi diri? Karena kita itu nggak menanggung dosa orang lain. Kita itu menanggung dosa kita sendiri. Ngapain ngurusin dosanya orang lain? Kamu urusi amal kita yang salah-salah saja. Nah inilah pentingnya kenapa kita harus ada orang yang mengevaluasi, ada yang melihat, yang membimbing kita. Sebab jika kita itu nggak ada, kalau nggak ada yang membimbing, kadang-kadang kita itu evaluasi itu munafik. Apalagi kalau kita lagi seneng, itu kadang-kadang lagi seneng, pas lagi seneng ketutup sama nafsu. Itu ketika kita diingatkan, kadang-kadang kita malah emosi. Jadi sama seperti ketika anak kecil lagi asik main game, sama waktunya sudah asar, disuruh sekolah, diputus dari kesenangannya. Sama, meskipun bapak-bapak, meskipun kita ketika kita masih senang, kalau diputus diingatkan pasti nggak mau, emosi pasti sudah. Inilah hadirin rahimakumullah yang harus kita hati-hati ketika kita melihat sesuatu yang datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, agar kita tidak terkunci atau tertutupi dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi mengapa demikian? Karena di sini diterangkan oleh Allah, wala in masadhum nafhatun min adzabi rabbik. Karena ketika masadhum menimpa kepada mereka nafhatun sedikit min adzabi rabbik, ketika didatangkan menimpa kepada mereka akibat kebodohan mereka, akibat amal yang salah,
akibat dosa-dosa yang kita perbuat, itu pasti layakulunna, sungguh mereka akan mengatakan ya walaina, ya wailana, sungguh celakanya kami, inna kunna dzalimin. Kalau seandainya ini terucap ketika kita masih hidup di dunia, masih ada manfaatnya. Tapi kalau sampai ini terucap ketika kita sudah nyawa di tenggorokan, gak ada manfaatnya. Apalagi ketika kita sudah masuk kubur. Makanya sering ulama itu, yang saya tahu, ulama-ulama yang sering-sering mengingatkan kita, ketika sholat maghrib, kita masuk sholat maghrib, yang paling sering dibaca pasti Alhaakumut Takasur. Karena apa? Karena perekonomian kita atau gerak usaha kita ketika siang kita disibukkan mencari ekonomi, ketika siang kita disibukkan usaha, ketika siang kita disibukkan dengan aktivitas duniawi. Setiap sore pasti sama ulama itu sering diingatkan Alhaakumut Takasur. Alhaakum, melalaikan kalian at-takasur, banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai lupa ibadah, tahu-tahu siang nuruti kesenangan duniawi, siang dilalaikan dengan kesenangan-kesenangan duniawi, sampai diingatkan hatta zurtumul maqabir, sampai ketika kita sudah mati baru sadar, ternyata selama ini saya tertipu dengan yang saya cari, dengan yang saya usahakan. Jangan sampai. Disinilah mengapa kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul, kita kembali mendengarkan daun-daunnya ulama, pesan-pesannya beliau-beliau yang selalu mengingatkan kita hati-hati, jangan sampai melalaikan kamu kehidupan dunia. Sebab ketika kita tuh disibukkan dengan kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia yang berlebihan, itu seringkali itu membuat kita lalai dengan aturan-aturan Allah, seringkali membuat kita lalai menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Niki hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Allah menurunkan siksa, menurunkan azab, mereka baru menyadari kalau mereka ternyata termasuk orang-orang yang celaka. Saat ini saja yang perlu kita, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup. Kalau kita melihat berita hari ini banyak sekali oleh Allah orang yang diberi ujian, sampai tiap hari kemarin ketika masih corona sangat tinggi, orang mati di, Masya Allah, saya saja sekampung kadang-kadang sehari itu 3. Iya, sehari 3, 1 itu udah tidak berhenti terus kayak gitu, Masya Allah. Nah, kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah beramal. Marilah kesempatan yang diberikan Allah oleh Allah ini kita gunakan yang semaksimal mungkin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Membicarakan ulama. Ulama itu yang bagaimana toh? Ulama itu sebenarnya bukan atas kedudukan yang diberikan, bukan kedudukan yang diberikan oleh seorang murid. Tapi yang harus kita ketahui, kalau kita kepingin tahu ulama tadi diterangkan oleh Ustaz Jamil, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Ulama itu ciri khasnya satu, orang yang lebih takut, yang paling takut terhadap Allah. Ada lagi dalam ayat yang lain, ciri khas yang lain, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu mempunyai sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika mereka menghadapi ujian-ujian hidup, mereka tidak pernah merasa takut dan juga tidak pernah merasa khawatir. Itu yang diceritakan di Al-Quran. Nah, kalau kita mengetahui kedudukan ulama itu sebagai pewaris para nabi, sebenarnya kita nggak usah ribet-ribet. Kita masuk ke Al-Quran atau kita mendengarkan pengajian, kita tahu cerita nabi saja. Kita cerita nabi saja. Seluruh nabi kalau diceritakan di Al-Quran, satu yang diajarkan apa? Yang diajarkan semuanya adalah satu, mentauhidkan Allah. Ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Pasti seperti itu. Berarti kalau kita kepingin, jangan untuk mengoreksi orang lain. Kita ketika kita mencari guru, kita mencari tempat untuk membina kita, yang dipegang satu apa?
yang mengantarkan kita, yang memahamkan kita bagaimana cara kita menghamba kepada Allah, yang mengajak kita hanya tauhid kepada Allah. Makanya dulu ketika kami sama-sama Ustaz Jamil bareng-bareng ngaji ke Abah, kadang-kadang lihat Abah itu bingung. Ketika beliau melarang kita untuk urusan keramat, urusan apa, tapi ternyata kadang-kadang ada tamu yang urusan keramat, urusan jimat, urusan apa, itu sama Abah juga diladeni. Tapi kalau kita mau mengikuti, ternyata mereka-mereka yang sudah terlanjur oleh Allah dimasukkan ke urusan kekeramatan, oleh Abah itu diajak tauhid. Enggak terus kemudian dilarang, jangan ini haram, ini enggak. Tetap dikumpulkan kemudian terus diajak tauhid kepada Allah. Ketika kumpul orang-orang, anak-anak yang korak-korak juga diajak tauhid. Dia semuanya diladeni. Bahkan panjenengan kalau tahu ceritanya, saya dulu ngaji pertama kali, saya tuh mau pakai baju koko sama pakai sarung ini sama Abah itu paling sekitar sudah setelah ngaji 2 tahun. Dulu saya kalau ngaji celana saya sobek-sobek, rambut saya kuncitan, pakai gelang, nggak pernah dimarahi sama sekali, nggak pernah. Dia diajak ngobrol aja, diajak ngomong, dibina sedikit demi sedikit, dikenalkan oleh Allah, dikenalkan cara menghamba kepada Allah. Ulama itu seperti itulah. Kalau kita melihat sifatnya Nabi, Nabi itu orangnya lemah lembut, Nabi itu sifatnya nggak pemarah. Coba bayangin saja, Nabi Nuh 950 tahun ngajak-ngajak untuk kenal sama Allah 950 tahun. Itu loh, yang mau iman cuma 40 pasang, itu berarti 80 orang. Sudah dengan berbagai cara sampai istilahnya beliaunya menyerah. Akhirnya diturunkan adabnya Allah. Betapa beratnya perjuangannya siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu yang iman cuma berapa orang? Gelintiran orang. Cuma anaknya perempuan 3, istrinya nggak katut, nggak ikut, istrinya pun nggak iman. Yang iman yang ikut berapa? Apakah terus kemudian ketika mengajak seperti itu, kemudian derajat kenabiannya hilang? Enggak. Kalau kita melihat cerita surat Yasin apa ada yang mengikuti cerita surat Yasin? Surat Yasin itu kalau ditafsiri, itu menceritakan tentang 3 orang nabi yang dibunuh oleh orang-orang Antokia. Itu ditambahi ada 1 orang yang membela 1 nabi dibunuh sekalian, namanya Habib Najjar. Ketika mereka membela nabi yang 3 itu tidak punya kaum, tapi mereka mengajak untuk menghamba kepada Allah. Sembahlah Allah, sembahlah Allah. Ini ciri khas Nabi, pasti mengajak kita, membimbing kita untuk selalu menghamba kepada Allah. Bukan mengajak kita kepada kemaksiatan, bukan mengajak kita melalaikan Allah. Itu ciri khas pertama. Yang kedua, kalau diceritakan dalam Al-Quran, sama seperti yang di surat Yasin itu Habib Najjar mengingatkan orang-orang Antokia. Baca amin aksol madinati rojulu yas'a qala ya qomit tabiul mursalin. Ketika dari penjuru desa ada seorang baca amin aksol madinati rojulun, seorang rojul, itu dikatakan itu namanya Habib Najjar, diceritakan di situ. Yas'a, dia berusaha, Yas'a itu lari kecil, ndak jalan enak-enakan, lari ke masyarakat, ke kampung. Dia mengatakan sama orang kampung, ittabiul mursalin, ikutilah para utusan, ikutilah para nabi. Iki lo nabi, ini lo nabi. Mereka memberi peringatan kita, mereka mengajak kita untuk menyembah kepada Allah. Diingatkan seperti itu. Terus di situ dikatakan apa? Qala ya qaum ittabiul mursalin. Kemudian diingatkan lagi, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepadamu upah ketika dia mengajak kamu kembali kepada Allah. Ini ciri khas yang kalau Hadratus Syekh Abah itu sering mengingatkan. Ulamanya Allah itu pasti orang-orang yang tidak mengharapkan sedikit pun dari harta murid-muridnya. Orang-orang yang tidak malah memonopoli banyaknya murid, kemudian dia condong hatinya kepada harta benda murid-muridnya. Itu pasti itu. Ciri khasnya malayas alukum ajro. Dan ini tidak semua orang mampu.
Artinya ini jangan buat menyalahkan orang-orang yang masih meminta. Cuma panjenengan kalau mau mengikuti, mau mengamati, jika dipertemukan oleh orang-orang yang tidak meminta harta kita ketika mengajak menuju kembali kepada Allah, yaitulah orang-orang yang ditunjukkan di Al-Quran. Dan itu kalau dilihat di surat Asy-Syu'ara, seluruh nabi itu pasti seperti itu. La as'alukum ajro in ajriya illa ala rabbil alamin. Atiullah wattaqullah wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah wa atiuni, dan taatlah kepadaku. Itu semua nabi diceritakan dalam Syu'ara pasti seperti itu. Itu ciri khas ulama. Jadi enggak cinta dunia, yakin dunia itu kecil lah. Gimana enggak kecil loh kita tuh. Coba bayangin saja, dunia itu loh ya, dunia. Kita nyarinya aja susah, kalau dapet masih jaga. Nyarinya susah, mau beli mobil bagus saja nunggu kerja bayaran dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kemudian masih belum dapat. Kadang-kadang selak kepingin kita kredit. Setelah ada barang kita masih butuh garasi, masih butuh apa, mau diletakkan di mana-mana kita masih kesusahan. Iya kan? Mau seneng dunia saja nyarinya susah, kalau sudah dapat masih jaga lagi. Gimana ulama meyakini seperti itu kalau dikatakan nggak kecil? Makanya ketika Allah itu menjadikan ulama itu dalam hatinya yakin kalau dunia kecil dan hina, oleh Allah malah tidak dikasih dunia, enggak. Malah dititipin dunia. Anehnya kan situ. Ketika kita mengejar, tambah dunia itu lari. Ketika kita itu menolak, kita itu nggak ngereken dunia, malah dunia oleh Allah dititipkan. Ketika kenapa? Allah paham kalau seandainya kita sudah paham cara mengelola dunia, maka Allah akan malah menitipkan itu kepada kita karena nggak membahayakan kita. Sudah urusan dunia itu nggak usah terlalu nggak terlalu bernafsu. Tapi jika dititipin oleh Allah, kita selalu yakin kalau itu adalah ujian yang datangnya dari Allah. Itu ciri kedua yang ulama. Ulama juga orang-orang yang senantiasa selalu ingat Allah. Wong ulama itu nama ulul albab. Ulul albab itu apa? Ulul albab itu orang yang diberi akal yang sehat, akal yang cerdas, akal yang lebih. Orang yang memiliki pengetahuan atau memiliki kecerdasan. Gimana sifatnya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu ingat Allah qiyaman ketika dia berdiri, wa qu'udan dan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring ingat Allah, duduk gini ingat Allah. Maksudnya ingat Allah ya kayak gini loh Bu. Kita hari ini duduk dikasih sehat oleh Allah, alhamdulillah. Kita masih kuat. Kadang-kadang kita melihat teman kita ya sudah datangnya terakhir, nyari tempat yang ada ada sandaran, kemudian langsung tidur. Oh enak kan? Oh alhamdulillah kita masih didengarkan, masih bisa mendengarkan dengan jelas dan apa. Oh enak wes. Terus kemudian kayak gitu tuh ingat, masya Allah enak. Oh kadang-kadang badannya sehat, panjenengan dikasih sariawan saja, menikmati makanan enggak nikmat ya? Iya. Ngaji dikasih sakit gigi, gak enak. Udah mau ngaji, mau dengerin ngaji, ngerasakan sakit gigi yang enggak karomek, cuma sakit gigi aja loh padahal, enggak yang lainnya enggak loh. Apalagi kalau seandainya masih hidup, tapi ternyata panjenengan kena stroke enggak bisa kemana-mana, apa artinya hidup terusan? Ketika melihat itu semuanya kita ingat, ya Allah nikmatmu luar biasa banyaknya yang sudah diberikan. Nah itu ketika duduk seperti itu, kita berbaring seperti itu. Bahkan itu kan ayat itu diteruskan. Wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka selalu merenungkan dengan apa-apa yang di langit di bumi, direnungkan semuanya. Kita hari ini tiap hari tahu ada matahari, ada laut. Panjenengan kalau nggak ada matahari, air laut ini nggak bisa tawar ini.
Kalau Allah nggak menciptakan awan yang menggerakkan dari laut ke daratan, nggak ada. Ada awan, Allah nggak menciptakan angin yang mendorong awan, juga nggak ada. Padahal air tawar kita yang hari ini kita mandi begitu segarnya, begitu banyaknya. Kalau kita mau tafakur, karena Allah menciptakan matahari, karena menciptakan air laut yang asin, kemudian kena panas matahari, kemudian menguap. Allah menciptakan awan, kemudian menciptakan angin, kemudian dari angin awan itu diturunkan, kemudian jadi hujan turun, kemudian Allah menciptakan bumi, menciptakan tanah, air tersimpan, sehingga panjenengan sekarang bisa minum, bisa masak, bisa mandi, bisa bersuci, semuanya. Kalau gitu cuma adanya Allah subhanallah. Itu kalau mau tafakur. Panjenengan tafakurnya cuma kapan ini rezekinya banyak ini, kapan bikin rumah bagus. Gak pernah itu, makanya isinya cuma ngeluh saja. Berdiri ngeluh, duduk ngeluh, tidur ngeluh. Mesti cepat mati itu nanti karena kena stroke. Nggak ada syukurnya sama sekali. Itu cuma air saja, tafakur air saja bisa bersyukur begitu besarnya ketika dia mensyukuri nikmatnya Allah. Coba kalau panjenengan mau ingat diri sendiri, ketika melihat air, banyak ingatnya atau banyak lupanya? Pasti banyak lupanya, gak percaya saya. Di kamar mandi ketika tahu air, alah enggak, jarang kita tuh ingat Allah, jarang. Ya sudah kamar, apalagi panjenengan hari ini dimudahkan oleh Allah, ada listrik, tinggal nyetek, sudah gak nimbo, gak apa, tinggal mandi saja sudah enak dah. Itu saja bilang alhamdulillah, sudah aduh dinginnya, aduh gak enak, aduh sudah gak jelas. Niki loh, ciri khas ulama pasti yang mengajak kita untuk selalu membimbing kita selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi Nabi pun ketika mengajarkan kepada kita, itu yang dilihat, yang hari ini nun sewu, yang membuat kita hari ini tuh sering mengeluh. Kenapa? Kalau saya simpulkan, yang banyak membuat kita tuh nggak kenal sama Allah, itu karena kita itu kebanyakan kepinginan yang tidak sama dengan apa yang menjadi takdirnya Allah. Coba kalau orang itu hidup yakin tiap individu kita itu sudah punya catatan masing-masing ya. Coba itu aja di jalan disyukurin buat sarana untuk ibadah. Nggak usah nunggu yang belum datang, nggak usah melihat nikmatnya orang lain. Karena setiap kita tuh loh, dari MI sudah ada pelajaran. Ketika bayi di dalam kandungan umur berapa? 120 hari, berarti 4 bulan, Allah akan meniupkan roh dalam janin itu. Ketika meniupkan roh, Allah memerintahkan malaikat apa? Mencatat urusan rezekinya, mencatat urusan takdir mati hidupnya, mencatat urusan bahagia enggaknya, mencatat urusan jodohnya, semuanya sudah dicatat di kandungan tuh ya. Berarti catatannya sama kejadiannya duluan mana? Duluan catatannya. Yang hari ini sering membuat kita itu enggak ridho terhadap sesuatu yang ditakdirkan Allah, karena kita itu kebanyakan kepinginan, sementara kepinginan kita tidak ada di catatannya Allah. Tetap sampean kejar padahal nggak ada catatannya. Sampai ninggal ibadah kita, sampai ninggal perintah kita di dunia. Semakin banyak keinginan, semakin sakit. Karena keinginan kita tidak selalu sama dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang enak gimana? Yang datang kita syukuri, yang sudah lewat kita ambil pelajaran. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mau tafakur seperti ini saja, ada hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita sudah dipertemukan orang yang membimbing kita kepada Allah, yang mengajak kita muhasabah diri, yang mengingatkan, seluruh nabi pasti mengingatkan perjumpaan dengan Allah. Kalau menjenengan mau nita ini apa bahasanya? Saya tuh susahnya bahasa Indonesia apa? Leren mikir. Mikir dulu mau ngomong, kalau bahasa Jawa apa semua. Leren mikir.
Susah ngomongnya gitu loh. Jadi gini. Oh, mikir mau ngomong apa. Ketika ulama itu membimbing kita, Nabi itu selalu mengingatkan kita perjumpaan kepada Allah, perjumpaan dengan Allah. Nabi itu selalu mengingatkan adanya hari kiamat. Nabi mengingatkan kita terhadap kubur, terhadap mati. Nabi itu mengingatkan kita terhadap hisab. Nabi mengingatkan kita terhadap timbangan amal. Nabi mengingatkan tentang balasan amal dan seluruhnya. Ulama pun kalau panjenengan kepingin tahu siapa ulama, pasti orang-orang yang selalu seperti itu. Makanya jangan pernah tergoda dengan yang karomah, dengan yang bisa mendatangkan uang, dengan yang bisa menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Enggak, jangan terpengaruh seperti itu. Kalau mau mencari ulama yang betul ulama, tapi seandainya ada yang seperti itu, enggak usah diolok. Kita belajar apa? Belajar mensyukuri yang hari diberi kenikmatan oleh Allah ketika dipertemukan orang-orang yang membimbing kita di jalannya Allah. Yang mengenalkan, yang membimbing kita beramal di dunia, membimbing kita mengenal hakikat apa itu dunia. Kalau sudah dipertemukan seperti itu, seandainya kita hari ini sama-sama dipertemukan oleh Hadratus Syekh Abah Jombang. Kita tahu betul betapa Abah Jombang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, membimbing kita untuk selalu menjaga ibadah syariat dan lain sebagainya. Seandainya sudah dipertemukan ulama, ini ada sebuah hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Nabi pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi." Biar kita tuh ada syukurnya, meskipun kita duduk dari jam 8 tadi sampai nanti jam 11 atau jam setengah 12 atau jam 1, biar gak ngeluh. Julusaka fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wala taktubu harfan. Dudukmu di majelis sesaat di majelis ilmu, kalian tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun, cuma mendengarkan seperti ini. Khairun laka min itqi alfi raqabatin. Itu lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Coba kalau kita bayangkan, ini karena masa Nabi. Dulu seandainya kita katakanlah membebaskan satu budak itu katakanlah 5 juta atau 10 juta. Dulu kan dinar emas banyak Mas ya. Itu lebih baik daripada membebaskan budak 1000 budak. Dudukmu 1 jam, dudukmu sesaat. Sesaatan itu ada yang memaknai sesaat, ada yang memaknai 1 jam. Fi majlis ilmi, tanpa memegang pulpen, tanpa menulis satu huruf, itu lebih baik bagimu. Ini pesannya Nabi loh ini. Biar kita ini ada rasa syukur, meskipun kadang-kadang kita duduk di majelis ilmu gak paham, kita gak ngerti yang dingajikan tadi soal apa, itu susah dipahami, susah. Sudah disyukuri saja duduk kita didudukkan Allah di majelis ilmu sesaat, 1 jam atau sesaat. Itu lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Coba kalau satu budak 5 juta dikalikan 1000 sudah berapa berarti? 5 miliar. Coba duduk satu ngaji, kita kira nggak usah ngaji dikasih uang 5 miliar atau 1 miliar lah, sama duduk ngaji sesaat, kira-kira milih yang mana? Wah, kan yang dipinginnya kita apa? Yang kontan, padahal akhirat tuh nanti. Kadang-kadang yang dulu membuat saya kenapa jauh-jauh dari Surabaya ke Jombang dibela-belain ngaji, nggak ada teman kita berangkat. Ya seperti ini yang ditanamkan Abah ke kita. Padahal dulu kita ngaji hampir mirip seperti masjid ini. Saya pertama ngaji itu kira-kira cuma sekitar orang 20 atau orang 15. Ya cuma masjid itu masih masjid lama itu disekat. Orang perempuan paling sekitar cuma 10 atau berapa, 5 enggak salah. Orang laki-lakinya cuma berapa. Orang luar kota tuh cuma saya sendirian.
Wong Ustaz Muzamil cuma nunjukin alamat diajak ngaji juga nggak pernah berangkat. Cuma nunjukin alamat diajak ngaji juga masih repot sama punyainya ini. Baru nangis itu ketika saya disuruh bikin pondok, saya punya santri, dia baru nangis. Kok saya nunjukin nggak berangkat sendiri ya? Kok cara saya berangkat dari dulu lah, jadi kiai dari dulu. Wong yang saya tunjukin aja jadi kiai kok aku gak iso. Akhirnya dia punya kesadaran, betapa gobloknya saya kok gak ngaji dari dulu. Tetapi saya nyalip Ustaz Jamil juga gak bisa, yang nunjukin saya Ustaz Jamil. Agama Islam itu MLM Pak. Yang di atas mesti dapat lebih banyak. Jadi semakin jamaah saya banyak yang dapat banyak ya Ustaz Jamil. Loh ini kita itu banyak nggak ngerti. Kalau amal di dalam agama kita itu sebenarnya mudah. Contoh. Ustaz Halki punya mobil, dapat apa? Isinya bisa 6 orang. Ya, bisa 6 orang. Tapi dia kepengen berangkat sendirian. Kalau dia berangkat sendirian, dia dapat bagian 1 orang. Ada itu mobil elem diisi 20 orang, bahkan ada yang berdiri sampai 25 orang. Padahal teori amal dalam Al-Quran, mayyasfa syafaatan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa mayyasfa syafaatan sayyiatan yakun lahu kiblum minha. Loh, ini ketetapan Allah. Lah kalau kita nggak pakai ilmu, kayaknya apa namanya? Kayaknya kita di akhirat agak lambat. Agak lambat. Ketika kita bisa ngajak 25 orang yang kamu koordinir, yang kamu ajak, kebaikannya dia diberikan kamu sebagai koordinator. Loh, nggak enak gimana coba? Makanya panjenengan mau nyalip saya juga nggak bisa. Nggak bisa. Saya dulu dimotivasi sama apa? Ayo balapan sama saya. Balapan saya. Gina mau balapan, saya bisa ngajak 1000 orang yang dapat makan masih itu yang dapat. Nggak bisa, tetap guru. Makanya seenak-enak nikmat itu dijadikan orang alim oleh Allah. Orang-orang yang mengajak menuju jalannya Allah. Kita sering seperti itu. Yang paling enak apa? Ya itu tadi. Kalau mau diilmoni lagi, waduh, ini dulu yang titip semen, yang titip apa. Ini semuanya kebaikan malam ini, pahala malam ini. Yang dulu titip asbes, yang dulu belikan lampu, belikan apa, semuanya dapat kebaikan majelis ini. Sampai seperti itu. Ini kalau kita syukuri apa yang datangnya dari Allah berupa apa, didudukkan di majelis ilmu. Kita cuma isinya ngeluh aja. Allah ngaji di sana nggak kaya-kaya, aku tak nyari kiai yang lainnya. Padahal kita cuma dikenalkan loh, ayo kita belajar menanam amal di alam akhir. Hadirin rahimakumullah. Jadi sampai Nabi Muhammad pesan kepada Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa memegang pulpen, tanpa menulis 1 huruf, itu lebih baik daripada kalian memerdekakan 1000 budak. Itu kalau kita kalikan seperti itu tadi. Terus kemudian wa nadruka ila wajil alimi, pandanganmu kepada wajah seorang alim ketika panjenengan bisa datang di majelis, sudah dipertemukan, sudah tahu ciri khasnya orang alim, ciri khasnya yang mengajak kepada Allah, yang lainnya sudah dipertemukan. Ketika kita duduk di majelis memandang wajahnya guru, memandang wajahnya guru saja, orang alim, wajahnya kita pandang. Khairun laka min alfi farisin tasaddaqta biha min fi sabilillah. Itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda di jalannya Allah. Coba cari kuda, kalau kuda perang yang bagus, harganya berapa? Saya melihat kuda di Blitar itu, ada orang pemilik kuda itu. Kudanya juga terlalu besar, gak kayak kuda-kuda Arab. Itu saja satunya 2 miliar. Coba cari di YouTube, kuda 2 miliar di Blitar mati. Punyanya Pak Lurah Pikatan. Oh no, YouTube ada sudah. 1 kuda 2 miliar.
Apalagi kudanya orang Arab. Coba cari itu di YouTube itu. Kuda-kuda Arab itu harganya berapa? Jutaan dolar, Pak. Enggak hanya jutaan dolar. Coba kalau itu kita meyakini betul duduk kita ini loh. Ketika kita dipertemukan orang alim, kemudian kita merasa senang ketika melihat wajahnya orang alim. Kemudian kita syukuri. Itu oleh Allah, oleh Rasulullah dikatakan itu lebih baik daripada sampean sedekah 1000 kuda di jalannya Allah. Lah ini kan nggak usah nunggu kaya toh Pak, kita mau jadi orang miliuner di akhirat ya. Apa? Ya sudah, kita istiqomai pengajian ini, kita istiqomai ketika kita berkumpul dengan orang-orang alim. Kita seneng. Makanya Nabi itu kalau pesan kun aliman, jadilah orang alim. Lek iso au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu. Kalau nggak bisa samian, orang yang mau mendengarkan ilmu. Au muhibban itu cuma wis pokoknya aja rusuhin pengajian. Jangan rusuh-rusuh, jangan apa? Nukari ada orang pengajian sudah. Kalau perlu muhibban tuh yang bagian atas karpet, yang bagian apa setelah itu tidur. Kalau nggak jadi itu yang paling rendah sendiri loh. Karena apa? Nanti di akhirat tuh kita itu berjamaah apa? Dikelompok-kelompokkan. Al-yauma yajma'u kullu unasin bi imamihim. Surat Al-Isra itu. Pada hari kiamat nanti yajma'u kullu unasin. Yajma'u akan dikumpulkan kullu unasin setiap manusia bi imamihim menurut imamnya. Kalau kita di dunia suka berkumpul dengan ahli ilmu, maka nanti kita di akhirat benderanya bendera ahli ilmu. Allahumma amin. Dikumpulkan dengan para ulama. Lah kalau di dunia itu kumpulannya penjudi, kumpulannya orang adu ayam, ya nanti dikumpulkan orang-orang seperti itu. Makanya nikmat yang hari diberikan oleh Allah dijaga sampai kita meninggal. Orang yang mempunyai istiqomah seperti ini, Allah akan senantiasa memberikan pahalanya meskipun sampai panjenengan meninggal. Katakanlah jenengan jaga istiqomah seperti ini setiap selapan sekali. Nanti ketika meninggal pahalanya majelis ini yang terus akan dilakukan terus sampai kapan? Syukur-syukur nanti kalau Ustadz Muzamil meninggal, anak-anaknya meneruskan majelis ini, anak-anak panjenengan juga meneruskan majelis ini. Setiap ini ada majelis, meskipun panjenengan meninggal, pahalanya majelis ini tetap akan dialirkan kepada istiqomah yang kita lakukan. Ini kalau kita enggak, makanya kenapa alaikum bil jamaah, karena jamaah itu luar biasa. Apalagi kalau kita mengetahui hadis-hadis syafaat. Nanti yang kita senantiasa berkumpul meskipun orang sekian ini. Kalau seandainya nanti kita di akhirat ada separuhnya orang ini masuk surga, pasti ingat teman-temannya di dunia. Loh, dulu saya ngaji bersama ini kok sekarang di surga nggak ada. Ini berarti nong neraka. Kalau di neraka, panjenengan oleh Allah senantiasa tiap sore akan ditanya oleh Allah. Kamu minta apa? Kamu minta apa lagi? Inilah syafaatnya orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya. Makanya kalau kita menjauh dari jamaah, jangan tinggalkan jamaah atas yasin tahlil. Jangan tinggalkan majelis sholawat. Jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena nanti di akhirat sangat kita butuhkan. Ini kumpul-kumpul dengan ulama. Hadirin rahimakumullah. Diteruskan lagi. Lebih baik daripada sedekah memerdekakan 1000 budak, lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalannya Allah. Wasalamuka alal alimi, wasalamuka dan salamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Panjenengan salaman atau mendoakan selamat kepada orang-orang alim. Iku khairun laka min ibadati alfisanatin. Itu lebih baik bagimu daripada kamu ibadah 1000 tahun. Masa Nabi bohong nggak Bu? Kan enggak. Ini kan kita meyakini kalau Nabi nggak bohong. Makanya ketika kita mengetahui seperti ini, yang ada cuma rasa syukur. Alhamdulillah kok saya dihadirkan, dikumpulkan sama orang-orang alim, didatangkan di majelis ilmu.
Ini ada lagi sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang alim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha. Barang siapa yang dia didatangkan di majelis ilmu, kemudian dia melihat wajahnya seorang alim itu dengan hati yang sangat gembira, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadro. Allah akan menciptakan dari pandanganmu yang terhadap gurumu, terhadap orang alim tersebut, itu dengan apa? Malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menjadikan satu pandangan kita kepada seorang alim dengan pandangan yang senang, tidak benci. Ada tak orang ngaji itu sama yang ngaji benci ya? Ada nggak? Wah, ya, jujur. Wah, ini nggak cocok aku sama orang ini. Yang ini, wah ini nggak lucu ini. Ya. Nggak mendengarkan, bos. Kita melihat seorang alim itu dengan wajahnya. Makanya kadang-kadang melihat fotonya Abah, panjenengan melihat foto ini saja ada rasa senang, ada rasa bersyukur, ya Allah guru saya malah. Kadang-kadang itu kalau sudah ada rasa, Bu. Kadang-kadang melihat foto saja itu nangis. Kadang-kadang tuh sampai kita kalau ingat subahnya kita, pertemanan kita, bertemunya kita dibimbing dari yang bodoh sampai kita akhirnya dipahamkan oleh Allah. Kadang-kadang ingat seperti itu, cuma ingat fotonya saja kita tuh nangis sendiri. Kadang menyebut namanya saja nangis. Itu tidak dibuat-buat ya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Lah ketika kondisi kita diberikan oleh Allah seperti itu, melihat wajahnya, melihat itu, Allah menjadikan pandangan kita yang dengan rasa senang melihat foto ulama, melihat wajahnya ulama, dengan rasa senang akan dijadikan malaikat yang senantiasa memintakan ampun. Ini yang termasuk dinamakan syafaatnya malaikat sampai hari kiamat. Malaikat itu juga bisa memberi syafaat ke kita. Bentuknya apa ini? Langkah, kalau dalam hadis yang lain, satu langkah kita dari rumah, satu langkah kita itu oleh Allah, bekasnya langkah kita dijadikan malaikat dan memintakan ampun dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Yang paling banyak siapa? Saya. Makanya udah, walah wis biaya berapa aja kalau kesini ya oke. Bayaran akhirnya luar biasa kok. Bayaran akhirnya luar biasa. Apa coba? Kalau kita nyari dunia, yang saya dapat di sini apa? Paling iwak telur. Iya. Loh, kalau mikirin bayaran lo ya. Kalau mikirin bayar, mikirin. Loh, kalau saya dari dulu mutung, saya di rumah aja ditunggu orang banyak, di sini datang di sini cuma 20 orang. Padahal saya perjalanan jam 8 pagi nyampe sini maghrib. Cuma berhenti sholat. Kalau nggak ngingat janjinya Allah di akhirat, nggak berangkat saya. Nggak ingat guru saya yang membina saya untuk kesini, saya nggak berangkat, tunggu nggak berangkat. Ya inilah yang membuat kita bangga, kita bersyukur, ya Allah oleh guru dibimbing seperti ini. Kenapa? Karena janjinya Rasulullah itu benar, hak. Ya ini termasuk syafaat yang dijanjikan, yang dikatakan Rasulullah, malaikat pun nanti di akhir juga memberi syafaat kita. Makanya kalau diajak ngaji ke Jawa, ngapain ngaji jauh-jauh kayak di Madura nggak ada kiai, itu goblok, nggak paham itu. Tapi jangan diolok goblok ya. Ya sudah diam aja. Ya nggak apa-apa, nggak paham. Ya nggak apa-apa. Sama ngaji di Madura aja, saya tak berangkat ke sana. Kenapa? Nggak ada ruginya. Kalaupun kita belani uang 100.000, 10.000, kalau lihat bayaran akhirnya apa? Setiap satu jangkah, setiap satu pandangan kita kepada orang alim membuat Allah menjadikan malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Ini yang memintakan ampun ini makhluknya Allah yang tidak pernah maksiat loh, Bu. Kalau yang meminta ampun sampean mungkin masih ada nolaknya. Tapi ini yang memintakan ampun ini apa? Ajudannya Allah. Yang memintakan ampun itulah ajudannya Allah. Gimana coba kalau kita itu titip proposal itu apa? Yang membawa ajudannya presiden. Pasti cair. Orang dekatnya ya pasti cair tuh ya. Iya. Ini kan hadirin rahimakumullah, betapa nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita ketika kita duduk. Sudah nggak usah mikirin. Saya dari dulu tuh nggak pernah mikirin jumlah orang apa, nggak pernah saya ngaji itu miwitin memulai pengajian sama orang banyak juara ya. Sebab lebih sedikit dari sini saya juga pernah
Ya meskipun tempatnya nggak jauh tapi ya pernah ngalami. Memang tujuan kita nggak banyak-banyakan jamaah, tujuan kita nggak bangga-banggaan. Yang penting tujuan kita satu, apa? Ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita kenal Allah, kita tahu apa sih dunia itu, bagaimana cara kita menanam amal. Karena nanti yang kita bawa menghadap kepada Allah. Jika kita ketemu guru yang mengingatkan kita kematian, yang mengingatkan kita perjumpaan kepada Allah, yang mengingatkan kita akan dihisab dan lain sebagainya, itu yang perlu kita syukuri, jangan malah lari. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu tadi pandangan kita ya. Ada lagi cara memuliakan ulama. Dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akroma aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, faqad akromani, maka dia sungguh-sungguh memuliakanku, ku Nabil. Barang siapa yang memuliakan orang alim, ada ahli ilmu, orang ulama, kita muliakan, kita hormati. Itu sama dengan jika kita ikhlas, benar-benar ikhlas memuliakan karena beliau orang-orang alim, kita tawadhu, kita jaga akhlak kita jaga perilaku kita di depan orang-orang alim, itu sama dengan kita memuliakan Nabi. Faqad akromani, maka barang siapa yang memuliakan aliman, faqad akromani, maka dia benar-benar memuliakanku. Wa man akromani faqad akramallah, barang siapa yang memuliakan Nabi, sama dengan dia memuliakan Allah. Makanya belajar memuliakan Allah melalui memuliakan Nabi, melalui memuliakan ulama. Gak bisa kita memuliakan Allah kalau tidak lewat memuliakan ulama. Cara menghormati kita, cara kita beramal yaitu. Makanya bagaikan ini tadi dalam qasidah ilmu, ulama bagaikan rasul, ulama gantikan rasul. Itu betul dawuhnya Abah, itu gak bohong. Tinggal kita hari ini tinggal aplikasi, kita amalkan, kita praktekkan. Niatan kita tidak lain dalam rangka untuk memuliakan Allah. Belajarnya lewat memuliakan ulama. Semampu kita. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah. Allahumma. Ini beberapa penjelasan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain pun Nabi juga mengingatkan kita, ya, waman manzaro aliman fakaan nama zaroni. Barang siapa yang ziarah, makanya kenapa kita hari raya diajak silaturahim ke Abah, kita hari raya diajak silaturahim ke ulama-ulama, ke kiai-kiai, pejuang-pejuangnya Allah. Itu sebenarnya ya dalam rangka jangan salah niat. Ini kalau sudah kita paham seperti ini, kita berkunjung ke ulama, kita berkunjung nggak niatan apa-apa kecuali hanya ziarah kepada ulama, maka itu sama dengan menziarahi Nabi. Allahumma ini amalannya orang melarat ini, nggak usah nunggu umroh ya. Umroh kepengen ketemu di makomnya Nabi sudah. Kalau kepengen nggak dikasih umroh nggak apa-apa. Kita bersyukur kepada Allah di sekitar kita dijadikan seorang orang-orang alim di sekitar kita. Kita ziarahi, kita sering-sering berkunjung silaturahim. Panjenengan silaturahimnya kalau pas susah saja, ya. Pas enak nggak pernah kunjung kiai. Kiai seakan-akan seperti apa? Tempatnya curhat, ya. Nyari kiai kalau pas lagi susah tok, kalau nggak susah. Padahal kita tuh jangan sampai salah niat, kita ke kiai dalam rangka, ya, dalam rangka untuk ziarah kepada beliau-beliau orang alim itu kalau dikunjungi Bu, nggak akan pernah bicara kecuali yang disampaikan ilmu. Kalau betul-betul orang alim, sudah pasti ilmu. Apapun yang dibicarakan nanti jadi ilmu kalau kita mau paham, kalau kita bisa diberi paham oleh Allah. Kemudian dahulunya Kanjeng Nabi seterusnya hadis itu, waman sofaha aliman,
Barang siapa yang menyalamiku, kita sungkem kepada orang-orang alim, salaman sungkem kepada orang-orang alim, faka'an nama sofahani, maka seakan-akan kita semuanya sungkeman atau apa, bersalaman kepada kanjeng Nabi. Ya, ini namanya, masa lagunya Abah itu ngarang? Enggak, itu semuanya ada dasarnya. Kita menyalami ulama, memuliakan ulama, sama dengan kita nyalami Nabi, sama dengan kita memuliakan Nabi. Kita ziarah kepada ulama sama dengan kita ziarah kepada Nabi. Wa man jalasani fid dunya wa man jalisa aliman, barang siapa yang duduk dengan orang alim, duduk, kita ziarah kemudian duduk mendengarkan. Jadi orang alim nggak dikunjungi lewat YouTube ya. Halo. Ya. Kalau di YouTube nanti pahalanya ziarah nggak ada, pahalanya bekas langkahmu nggak ada, dudukmu juga nggak ada. Mungkin ilmunya juga dapat, tapi sedikit. Ini bedanya orang yang secara fisik kita berkunjung kepada ulama. Barang siapa yang duduk bersama ulama, faka'an nama jalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Waman jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlastu ma'i yaumal qiyamah, maka duduk bersama Nabi nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Inilah betapa tingginya derajat ulama di sisi Allah, sehingga yang harus kita pahami hari ini, nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini banyak yang kita nggak syukuri, padahal begitu besar bagian akhiratnya. Begitu besarnya bagian akhiratnya. Makanya tinggal mudah-mudahan dari penjelasan ini apa, membuat kita tambah semakin ringan ketika kita berjalan menuju majelis-majelisnya orang alim, membuat kita ringan menuju majelis-majelisnya orang alim, membuat kita bergegas untuk memuliakan orang-orang alim, orang-orang yang membimbing kita untuk kenal Allah. Sebab di sini apa? Nabi itu juga memperingatkan. Dalam ayat yang selanjutnya itu Allah memperingatkan, wa nadul mawazinal qisto liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nabi juga pasti mengingatkan seperti ini. Apa? Nanti itu di akhirat ada timbangan amal. Nah, kalau orang-orang meyakini, kalau kita selama di dunia ini meyakini adanya timbangan amal, kan yang kita pikirkan kira-kira amal apa yang membuat timbangan itu berat. Wong penjelasannya itu jelas loh. Wa may ya'mal misqala dzarrat man khafat man sakulat mawazinuhu man khafat mawazinu fahuwa gimana gitu? Man sakulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu hawiyah, itu apa? Neraka, Bu. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Loh, itu berarti ada timbangan. Loh, kita kalau yasinan sering diingatkan sama imamnya tahlil. Apa itu hadisnya? Kalimatani habibatani ila sakilatani fil lisan. Napa? Kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang itu sangat ringan di mulut kita, enteng, gampang lah. Panjenengan nggak perlu mondok lama-lama sudah. Satu majelis saja, telinganya dibuka mendengarkan, disimpan di hati, langsung bisa praktek. Apa? Dua kalimat itu karena apa? Sakilatani fil mizan. Nanti kalimat itu akan sangat berat di timbangan. Dan itu habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Apa susahnya kita bilang, lisan kita mengeluarkan kalimat subhanallah?
Yang baru masuk Islam aja hari ini mendengarkan langsung bisa. Coba kalau kita perbanyak, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cuma itu. Kita lebih senang nyari salahnya orang. Kita lebih senang nyari masalah ke orang. Makanya zikir, sebut asmanya Allah, sebut makanya subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Terus subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu kita nggak perlu meninggalkan urusan dunia. Ini nanti panjenengan naik mobil sambil duduk di atas mobil bilang subhanallah di dalam hati saja itu sudah bisa. Nanti sampai di rumah buka masuk pintu subhanallah bisa, duduk subhanallah bisa. Besok pagi masak sambil menanam masih salah apa subhanallah juga bisa. Nggak harus tinggalkan dunia, padahal itu membuat sakila tani fil mizan. Dan ada lagi hadis yang lainnya tentang sesuatu yang memberatkan di mizan. Apa? Diceritakan oleh Rasulullah. Ada seseorang itu datang kepada Allah, disidang oleh Allah, dihadapkan di dalam timbangan itu, dalam mizan itu. Kemudian amal baiknya sangat sedikit, sehingga amal jeleknya wa amman khafat mawazinu fa ummuha hawiyah tadi, itu timbangannya jelek. Terus orang itu tuh oleh Allah dikasih kartu. Di toko itu namanya kartu. Kalau sekarang itu kartu vaksin dulu ya. Ini ada bitoko. Bitoko itu ada tulisannya la ilaha illallah. Makanya jangan pernah sekali-sekali kita habis sholat atau dalam keadaan apapun meninggalkan zikir kalimat thayyibah la ilah. Apalagi la ilaha illallah yang digurukan kepada seorang guru mursyid. Itu timbangannya masya Allah. Sudah jangan pernah tinggalkan kalimat itu. Itu nanti kalimat yang sudah kita ucapkan itu akan dijadikan oleh Allah bitoko atau kartu identitas. Ketika seseorang itu sudah merasa putus asa karena timbangan amal baiknya sangat sedikit, ternyata Allah mengeluarkan bitoko yang isinya kalimat thayyibah yang penjenengan lakukan, penjenengan ucapkan ketika hidup di dunia. Dikasihkan itu, kemudian ditaruh di sebelah timbangan yang sebelah kanan, langsung sebelah kanan timbangan sebelah kanan gejelek, langsung turun jadi berat. Jadi fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin, surganya Allah. Ini semuanya jika kita nggak mendekat orang-orang alim, orang-orang pejuang-pejuangnya Allah yang mengingatkan kita akan ini semuanya, maka kita pun pasti akan terlalu banyak amalan yang sia-sia. Amalan yang sia-sia. Ini saya punya saudara baru ini, Pak Thomas ini, mu'alaf. Ini loh nikmatnya orang Ambon ini. Loh nikmatnya cuma bisa lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu loh kuncinya surga. Terus kemudian habis sholat ikut-ikut di masjid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nanti akan jadikan kartu oleh Allah. Sudah kartu sudah. Enggak bohong ini. Enggak bohong Nabi. Hakul yakin seperti itu. Itu nanti dimasukkan timbangan. Sebab ini ada apa? Wa nadul mawazina. Allah akan meletakkan timbangan dengan adil seadil-adilnya. Jangan tinggalkan zikir. Terutama zikir la ilaha illallah. Besolat zikir terus. Sebab apa? Nanti di hari kiamat fala tudlamu nafsun syai'an. Seseorang itu tidak akan disia-siakan sedikit pun, tidak akan didolimi. Katakanlah hari ini panjenengan di dalam hati mengucapkan la ilaha illallah subhanallah sekali saja, gak akan didolimi meskipun hanya sekali. Yang mengucapkan banyak sampai ribuan kali juga gak akan didolimi oleh Allah, meskipun gak bersuara dan gak ada, seakan-akan panjenengan gak ngitung jumlahnya. Malaikat gak akan pernah luput cara nyatetnya. Allah pun juga tidak akan mendolimi. Sebab di sini wa in kana misqala habbatin min khardalin, meskipun amal kebaikan itu sangat kecil sekali, cuma setitik aja. Apalagi amal yang banyak. Ataina biha, maka Allah akan mendatangkan bagiannya.
Makanya kadang-kadang kalau bahasa kaidah fikihnya, kaidah fikihnya itu al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu oleh Allah diukur dari seberapa jerih payahnya kita. Semakin kita urusan kepada Allah, kembali jalannya Allah itu semakin panjenengan itu berat jalannya, berarti semakin besar pahalanya. Semakin payah, semakin capek, semakin kita berusaha sekuat-kuat tenaga kita, maka nanti bagian akhirnya akan semakin besar yang dapat kita peroleh. Makanya jangan enak-enakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah. Wakafa bina khasibin, wakafa dan cukuplah bina terhadap kami, yaitu hanya Allah lah khasibina yang menghisap. Cukup Allah sebagai pembuat perhitung, nggak akan keliru, nggak akan berbuat dolim. Makanya jangan tinggalkan amal-amal yang sedikit, juga jangan remehkan amal yang kecil. Kadang-kadang amal yang kecil itu karena tidak ada riya malah diterima oleh Allah. Yang kadang-kadang amal besar seakan-akan nyumbang di masjid ratusan juta, tapi ketika ada itu riya, ada pamer, ada bangga, malah nggak diterima oleh Allah. Bisa jadi amal kita yang sedikit gara-gara apa? Coba kalau kita melihat hadisnya Rasulullah, ada seseorang Allah itu memberi ampun kepada seorang PSK, seorang pelacur, hanya karena apa? Rasa iba terhadap anjing yang haus, dikasih air. Bisa jadi amal yang sepele-sepele seperti itu yang diterima oleh Allah karena nggak ada rasa pamer, rasa bangga. Malah yang kadang-kadang kita imam di depan, kadang kelihatan pakai serban, pakai apa, itu semuanya ternyata orientasi dunia. Semuanya karena kepengen kedudukan dunia, malah nggak diterima oleh Allah. Makanya kita belajar yang kecil-kecil, mulai melihat air kita tasbih, ketika ada rezeki kita sedekah meskipun sedikit. Bisa jadi yang sedikit yang diterima oleh Allah, yang banyak malah karena kita sombong. Mudah-mudahan dari penjelasan ini membuat kita semuanya semakin bisa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dipertemukan dengan orang-orang ulama, para ulama yang membimbing kita menuju jalannya Allah, dikumpulkannya kita di majelis-majelis yang senantiasa mengajak kita, membimbing kita untuk selalu beramal di dunia karena meyakinkan kita kehidupan akhirat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana muridina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jibur ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farij an ummati Muhammadin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa ala ta'atika wa syukrika inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun Sudu